Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau di sekolah kita punya tata tertib, susun secara bersama-sama. Kalau kita bilangnya ini sticky note atau post-it. Nah, post-it ini nanti akan kalian isikan di sini, tuliskan di sini kira-kira apa satu aja. Masing-masing hanya ada satu aja yang mau kalian yakini bersama. Di dalam sebuah kelas nih, apa yang kalian inginkan di materi ini, apa yang kalian inginkan dalam pelajaran ini, itu kita tuliskan secara bersama-sama di sini. Ya, kita yakini bersama bahwa kita akan melakukan hal yang kita sepakati bersama atau kita yakini bersama. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan satu-satu.
Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Keyakinan Kami berharap sebelum mata pelajaran disarankan ada fun games terlebih dahulu supaya kami semua tidak mengantuk dan tidak bosan di materi. Mau bekerja sama dan tolong menolong dalam segala kegiatan serta selalu kompak. Tidak boleh bermain HP kecuali saat disuruh. Tidak boleh ribut di kelas, bermain HP ketika disuruh. Oke. Satu lagi. Semua Ya, bendaharanya siapa? Ayo, dua orang satu orang itu. Bendahara satu, siapa bendahara satu? Dari keyakinan kelas yang tadi kita buat bersama di sticky note yang ini, nah maka hampir ada kesamaan. Ya, hampir ada kesamaan. Sama adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kita dapatkan sebuah keyakinan kelas. Beberapa keyakinan kelas. Ya. Coba duduknya tegak dong. Tegak dong. Kamu sama. Oke, udah. Keyakinan kelas ini ada 6 yang saya rangkum dari 35 keyakinan yang kalian buat bersama. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, oke. Yang keempat, yang kelima, enam. Apakah hal ini perlu kita tambahi? Apa lagi yang mau ditambahkan? Jemil. Boleh makan snack. Oke, kalau minum air putih diperbolehkan, tapi kalau untuk makan akan mengganggu konsentrasi teman yang lain juga, ya, karena teman yang lain kepingin nantinya. Nah, oke, ada yang lebih satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Pren Afajak Nalaponte dari kelas 11 R1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kesepakatan kelas yang telah saya buat bersama dengan Ibu Lola dan teman-teman sekelas sekalian. Di mana menurut saya pribadi, kesepakatan kelas ini sangat bermanfaat karena membantu kami menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan, serta dapat membantu mengefisiensikan pembelajaran pada saat jam pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masalahnya sampai ke ibu panggil? Belum, Bu. Belum tahu apa masalahnya? Yakin belum tahu? Ini jadi gini, kita ini kan ada laporan dari teman-teman. Ibu dapat laporan dari teman-teman, dan dari guru-guru mapel lain. Katanya kalau di setiap kita buat diskusi, guru-guru buat diskusi itu nggak pernah ikut mengerjakan, ikut dalam berdiskusi, ikut berpartisipasi dalam diskusi. Kenapa? Karena takut aja, Bu, kayak ngasih jawaban ke mereka tapi yang nggak setuju. Takut yang nggak setuju. Iya. Kenapa gitu? Mereka tuh kayak sering bilang ini salah, jadinya kami tuh kayak takut aja, Bu, mau ngasih ke orang lain. Baik. Nah, dalam diskusi kan kita punya kesepakatan, punya keyakinan dalam diskusi. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya saling menghargai pendapat, ya kan, saling menghargai pendapat dari teman yang lain. Kayak juga seperti itu. Nah, kayak juga begitu. Jadi ada partisipasi dalam diskusi itu harus baik. Jadi diskusinya aktif, diskusinya bagus, ya. Oke. Nah, hal ini yang sudah terjadi ya udah biarin aja terjadi. Nah, kira-kira kedepannya kayak mau buat apa? Mungkin kedepannya kami bakalan ikut bantu dan bakalan nyari-nyari juga, dan bakalan tanya dulu ke teman-teman semuanya apakah pada setuju. Terus kalau misalnya salah, mungkin kayak bakalan cari yang lebih bagus lagi. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Terima kasih ya, Ke. Nah, Ke, bagus-bagus ya berdiskusi, berpartisipasi aktif yang baik. Ya, jadi diskusinya aktif, teman-temannya pun juga ikut baik, ikut berbahagia. Oke? Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Selvina. Di sini saya mau memberikan tanggapan atas kasus yang kedua. Menurut saya, solusi yang Bu Lola kasih itu sangat efektif dan juga membuat kita semangat untuk melakukan hal yang lebih baik. Sibuk. Nah, pelajaran jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas ketersediaan waktu untuk dapat menghadiri pada kegiatan pagi ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 10 oleh calon guru penggerak teman kita, yaitu Ibu Lola Ginandi SPB. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena dengan semoga dengan syafaat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat pada dia yang akhir nanti. Baiklah, kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Lalu kegiatan berikutnya kedua adalah sambutan dari kepala sekolah yang mana diwakili oleh Ibu Emma. Lalu kegiatan berikutnya yang ketiga adalah penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Yang keempat adalah 4 Bali konstruktif, dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Emma. Pada Ibu Emma dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di revisi hari ini, Ibu. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lola, di mana di sini Ibu Lola sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang sedang mengikuti kegiatan program TGP ini, di mana tugas yang akan disampaikan oleh Ibu Lola ini bagian dari bagaimana nanti kita akan menerapkan budaya positif di sekolah, Ibu. Nah, budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita dengar, Ibu. Hanya saja bagaimana nanti kita bisa memaksimalkannya, bagaimana penerapannya dengan siswa di kelas, dan bagaimana nanti kolaborasi kita bersama di sekolah ini. Nah, untuk itu harapan saya nanti, harapannya bagaimana Bapak Ibu bisa memahami budaya positif ini lebih maksimal lagi, dan bagaimana nanti aplikasinya. Kalau hanya secara teori, mungkin kita semua udah tahu lah namanya budaya positif, Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana sih secara prakteknya, dan bagaimana nanti kita akan menerapkannya sehingga ini akan menjadi sesuatu atau hal yang baik untuk sekolah kita. Nah, untuk itu nanti harapan saya supportlah kegiatan dari kawan kita ini, Ibu Lola yang menjadi calon guru penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Mari kita hantarkan kesuksesannya menuju sampai bulan Desember nanti, karena masih ada tugas selain ini lagi, Bapak Ibu. Ini adalah sepertiga dari tugasnya. Masih ada beberapa tugas yang harus didiseminasikan lagi. Jadi untuk itu, Bapak Ibu, mari kita saksikan nanti, kita dengarkan bersama, kita simak dan support kegiatan ini. Dan kepada Ibu Lola, tetap semangat untuk menjalankan tugas ini. Gitu. Ya, demikian saja sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma. Berikutnya kita masuk ke kegiatan ketiga adalah penyampaian materi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 10 Kota Jambi oleh Lola Ginanti, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Lola dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 10 Kota Jambi yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama duduk bersama di Labor Pusika ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya bukan mengajarkan, saya bukan memberikan ilmu yang baru, bukan seperti itu, tapi hanya berbagi pemahaman saja selama saya mengikuti program guru penggerak di angkatan 11 kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ke materi langsung. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang ada. Nah, konsep intinya pertama adalah perubahan paradigma mengajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, dan juga posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Ini yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu untuk menguatkan pemahaman kita mengenai budaya positif, dan kita nanti akan dapat
merasakan itu untuk mengaplikasikannya di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sekarang sedang marak-maraknya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kemudian sehingga peserta didik kita terlayani sesuai kebutuhan belajarnya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini yang sering sekali kita dapatkan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya. Nah, ini yang sering sekali menjadi miskonsepsi bagi kita. Yang pertama adalah di mana ilusi guru mengontrol muridnya. Ilusi guru mengontrol muridnya, kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini sering sekali kita lakukan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan kalau kita memaksakan kehendak kepada siswa kita. Nah, sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya, tapi kita paksakan itu menjadi suatu miskonsepsi buat kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, di mana penguatan positif itu sama dengan bentuk-bentuk dari kontrol posisi guru. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini yang sering sekali terjadi, Bapak Ibu. Kita merasa kalau kita memberikan sesuatu kepada siswa kita, membuat siswa kita merasa bersalah, itu menjadi sebagai penguatan motivasi untuk dia, tapi ternyata tidak. Ternyata siswa kita malah merasa tertekan dan merasa identitasnya menjadi gagal. Nah, merasa dirinya menjadi gagal, yang seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah suatu miskonsepsi buat kita sebagai guru. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita punya hak buat memaksa. Kita gurunya, kita memaksa kepada siswa kita kehendaknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu miskonsepsi buat kita sebagai tenaga pendidik, ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini sedikit blur ya, karena ya Nah, ini disiplin positif. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau bahkan hukuman. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dijalani. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian, disiplin positif ini punya tujuan. Tujuan kita melakukan sebuah disiplin positif ini adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan umum, dan memiliki intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita inginnya peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki karakter baik, peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif tadi. Nah, ini adalah salah satu disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah salam-salaman yang kita mulai dari pagi hari sebelum masuk sekolah.
ya Bapak Ibu, sebelum jam 7 tutup pagar gerbang, itu kita mulai dengan salam-salaman. Kemudian, nah ini adalah literasi jam ke 0, sepertinya nih ke slide kayaknya, PPT-nya. Kita udah melaksanakan literasi jam ke 0, 15 menit literasi jam ke 0. Kemudian lagi ada, nah bukan semua kayaknya, sholat duha berjamaah. Nah, sholat duha berjamaah yang mungkin baru dirancang dengan guru agama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada guru agama kita yang sudah merancang bagaimana jalannya dengan baik tentang sholat duha berjamaah ini. Nah, kemudian ada lagi yang sudah kita lakukan juga upacara bendera. Upacara bendera termasuk juga disiplin positif buat sekolah kita. Kemudian lanjut, oke. Nah, operasi semut. Operasi semut ini mungkin yang saya lakukan dalam jam pelajaran saya. Nah, ini yang pertama kali saya lakukan dulu dari jam pelajaran saya. Pada saat saya masuk belajar pertama kali itu saya meminta siswa saya, coba lihat di sekitarmu ada atau tidak sampah yang harus kalian ambil. Nah, sampahnya itu silakan dibuang ke tempat sampah, tidak diletakkan di dalam laci meja. Nah, itu kemudian ada lagi imta. Ini setiap hari Jumat, 30 menit setiap hari Jumat kita melaksanakan imta. Lanjut lagi. Ya, kemudian ada kamal ya, kotak amal. Ini yang setiap hari dijalankan oleh programnya Rohis untuk untuk kotak amal setiap hari Jumat. Nah, kemudian kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah sebuah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin merasa diterima dan dihargai, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Lalu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan pilihan. Kemudian kebutuhan menyenangkan, yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, untuk merasa senang. Oke. Nah, ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan sebuah pujian, imbalan atau penghargaan dari orang lain, lalu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk sebagai salah satu motivasi perilaku dari manusia. Kita lanjutkan. Nah, ini posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai Ini nggak terlihat. Sebenarnya saya mau menampilkan sebuah video. Bisa di pause dulu nggak sih? Ini Bapak Ibu, ini ada sebuah video yang kita saksikan bersama. Kita akan duduk bersama. Halo, Bapak Ibu guru calon guru muda. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR kemarin ibu berikan menggunakan meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak.
kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah dikasih limbah. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu maju, ibu senang lihatnya. Ya. Jadi tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kenapa ulangi lagi? Maaf Pak ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh dan ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kadang sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Cek. Nah, itu adalah video dari posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita merefleksi dari video tersebut, kita merefleksi, nah, guru seperti apakah kita selama ini? Ya, apakah kita yang seperti ibu yang pertama tadi langsung menghukum, ya, marah-marah, ataukah kita seperti yang bapak yang tadi? Nah, iya, mempermainkan emosi dan perasaan ya Bapak Ibu. Nah, inilah cara kita untuk merefleksikan seperti selama ini. Selama ini kita sebagai guru yang seperti apa untuk siswa kita? Apakah kita sebagai guru yang ditakuti oleh siswa kita, atau sebagai guru yang menyenangkan bagi siswa kita? Karena kita kalau sebagai guru, kalau merasa siswa kita itu menunggu kedatangan kita, itu sangat-sangat membahagiakan untuk kita. Begitu benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, itu sangat-sangat membahagiakan. Apalagi kalau saat kita menjelaskan materi, siswa kita tuh hanya bilang, oh gitu ya Bu, begitu ya Bu, jadi gimana Bu? Itu sangat-sangat membuat hati kita merasa, wah, berarti selama ini pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sebuah tujuan buat siswa-siswa kita. Nah, lanjut. Nah, oke, ini adalah yang ini tadi. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, yang terakhir ada yang sebagai manajer. Sama seperti contoh di video tadi yang terakhir, ditanyakan kenapa seperti itu, apa alasannya, kalau tidak seperti ini bagaimana seperti ini, dikasihkan solusi. Itu sebagai manajer Bapak Ibu. Karena guru yang baik itu adalah guru yang sebagai manajer, bukan guru yang sebagai penghukum, bukan guru yang pembuat rasa bersalah, bukan guru yang sebagai pemantau, dan bukan juga guru juga sebagai teman juga bisa termasuk kategori guru yang baik. Nah, itu tadi. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang dimana kita mendapat merefleksikan diri kita, ini adalah guru yang seperti apa. Kita lanjutkan. Nah, kemudian saya masuk lagi ke materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Kalau dulu mungkin namanya adalah kesepakatan kelas. Kalau
Ya, bahkan di awal pertemuan kita membuat sebuah kesepakatan ya. Kalau dulu kita ulangi sama siswa adalah kesepakatan kelas. Sekarang namanya berganti menjadi keyakinan kelas. Karena kalau kesepakatan itu hanya diyakini, disepakati saja tanpa diyakini. Sedangkan dia keyakinan itu sudah disepakati kemudian diyakini lagi oleh siswa-siswa kita bahwa apa yang ingin disepakatinya bersama itu harus diyakini kalau dia bisa melakukannya dengan baik. Nah, ini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini salah satu contoh foto di depan. Ini adalah salah satu contoh saya untuk membuat sebuah keyakinan kelas dengan siswa-siswa dalam mata pelajaran informatika. Waktu itu di kelas E3. Nah, jadi keyakinan sekolah atau kelas ini berupa sebuah pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, yang mudah diingat dan dipahami dan juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke, nah ini salah satu contohnya video sedikit singkat saya membuat. Kalau di sekolah kita punya cara tertib, kan hidup secara bersama-sama. Ini salah satu video saya untuk membuat keyakinan kelas di mata pelajaran informatika saya. Nah, dengan menggunakan post-it saya meminta peserta didik saya untuk menuliskan kira-kira apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Kemudian mereka akan menempelkan di papan tulis apa saja yang mereka inginkan, lalu kita rangkum bersama-sama kira-kira apa yang harus kita sepakati dari pembelajaran. Nah. Nah ini sudah kita buat, ya, kelasnya sudah kita buat. Nah, yang sudah kita rangkum bersama dengan siswa tadi, kita buatkan, Bu, saya maunya pembelajaran itu yang ada fun games-nya. Bu, saya maunya pembelajaran itu ada activity-nya dimasukkan, Bu, menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Maka kita buat kalimat positif dari apa yang diinginkan siswa kita. Pembelajaran yang menyenangkan. Kita buatkan sebagai suatu bentuk keyakinan kelas. Kemudian, Bu, di dalam kelas itu nggak boleh main HP, Bu. Nah, tidak boleh main HP itu kan masih kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita buatkan dengan kalimat positifnya, boleh menggunakan HP, tapi atas izin dari gurunya. Karena kalau untuk saat ini kita tidak menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran, itu sangat mempersulit kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nggak boleh ribut Bu, nggak boleh saling ejek-ejekan. Nah itu termasuklah sikap santun. Nah kemudian ya menjaga kebersihan kelas, kemudian meminta izin saat keluar kelas, dan yang terakhir adalah aktif dalam pembelajaran. Ini keyakinan kelas di kelas E3 mata pelajaran informatika yang sudah pernah saya buat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya yang hampir sama seperti yang saya laksanakan. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini adalah sebuah segitiga restitusi. Kadang kita anak punya masalah, anak punya sebuah kasus permasalahan dalam dirinya, kita menyelesaikannya dengan cara kita saja, tanpa memikir perasaannya mereka. Ya, Bapak Ibu, ini salah satu bentuk penyelesaian masalah kepada siswa kita tanpa menuntut siswa kita, tanpa membebani. Nah, segitiga restitusinya yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya ada contoh kasus di sini yang sudah saya buat.
Oke, sebelum itu kita sharing dulu. Ini restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ada permasalahan di antara kelompoknya, kita bawa, kita selesaikan dengan sistem restitusi, langkah restitusi, maka mereka akan kembali ke kelompok mereka tanpa merasa terbebani, tanpa merasa disalahkan, tanpa merasa minder. Nah, ini langkah-langkah restitusi yang harus kita terapkan bersama Bapak Ibu. Ya, ciri-ciri restitusi ini yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, yang ketiga adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran, bukan paksaan. Kamu harus gini loh, seharusnya. Nah, itu kan sebuah paksaan. Nah, kalau sebuah tawaran, lebih baiknya seperti apa ya? Nah, baiknya gimana ya? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Apakah kamu mau dengan cara memperbaikinya dengan cara yang A atau dengan cara yang B? Mana menurutmu baik? Itu lebih baik. Itu adalah sistem restitusi namanya Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan, dan yang terakhir adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Nah, ini perbedaannya. Sebuah kasusnya adalah murid datang terlambat ke sekolah. Nah, ini siapa yang guru yang pernah memberikan hukumannya? Hukumannya, kalau sistemnya menghukum, murid itu disuruh berdiri di depan kelas. Kamu terlambat, berdiri di depan kelas, jangan ada yang duduk. Nah, itu adalah guru sistem hukum. Kemudian gurunya marah-marah. Lalu murid disuruh menuliskan, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu sistem guru yang masih konvensional itu Bapak Ibu, bukan guru yang modern. Siapa yang modern ya Bapak Ibu ya? Semoga kita ada ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau tadi muridnya berdiri di depan kelas, gurunya memberikan konsekuensi. Berada di dalam kelas selama jam istirahat. Gak boleh keluar kelas, mau beristirahat pun kamu gak boleh keluar kelas karena kamu tadi udah datang terlambat. Nah, itu termasuk sebuah guru yang memberikan konsekuensi. Nah, kemudian guru tegas dan tidak menghormati peraturan dan murid menghormati peraturan. Ini kepaksa jadi muridnya. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ya, anak-anak, contohnya seperti ini. Anak-anak masih ingat kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita itu apa ya? Yang pertama, mereka main HP misalnya. Ya, main HP. Tidak boleh menggunakan HP atau menggunakan HP itu atas izin guru. Nah, ibu lihat di sini masih ada yang menggunakan HP. Nah, silakan dulu disimpan sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Itu termasuk guru yang menggunakan langkah restitusi. Yang kedua adalah murid terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Akhirnya muridnya menjadi terbuka dan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ini ada sebuah kasus, kemarin ini ada tugas saya membuat rancangan sebuah kasus yang pernah mungkin dialami siswa. Kasusnya adalah suatu ketika wali kelas F8 mendapatkan laporan dari siswanya dan guru lain bahwa siswa yang bernama Mutiara atau panggilannya K tidak pernah berpartisipasi di dalam diskusi. Ini sering sekali terjadi di dalam kelas kita. Nah, wali kelas pun memanggil karena ada laporan dari gurunya, laporan dari teman-teman sekelasnya juga, dan menanyakan permasalahan tersebut. Kalau menurut Bapak Ibu dalam kasus ini kira-kira Bapak Ibu menyelesaikannya dengan cara seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membantu sharing pengalaman. Kira-kira Bapak Ibu menyelesaikannya dengan cara seperti apa? Ya, Bu Amel mungkin sudah pernah menemukan
kesempatan ini, Pak Razidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menemukan siswa yang kurang berpartisipasi dalam diskusi atau memberi semacam madu bertanya, kalau saya praktekkan atau biasa saya lakukan, anak itu saya suruh membacakan hasil diskusi. Nah, dia itu dengan dia membacakan hasil diskusi, dia itu dan ada kawan yang menantinya. Dengan semacam itu dia ada bahannya dan kita paksakan mungkin bisa dia mau menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih Bapak. Nah, yang tadi Bapak lakukan itu langsung Pak? Langsung kamu harus membacakan hasil diskusi itu ya Pak ya. Nah itu yang biasanya yang sering terjadi. Benar, saya juga merasa, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah jadi kalau ada anak yang nggak mau ikut diskusi, kamu nggak mau ikut diskusi, coba kamu bacakan hasil presentasinya, kamu yang mempresentasikan ke depan, ya seperti itu. Dan ternyata selama ini kita salah Bapak Ibu. Yang seperti itu justru malah membebani siswa kita. Siswa kita malah menjadi merasa tertekan, ya, merasa tertekan salahnya. Nah ini adalah salah satu caranya untuk salah satu caranya dengan langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita tanyakan dulu kepada siswanya, lakukan pendekatan kepada siswa. Apa yang menyebabkannya? Apa sih alasan kamu nggak mau ikut diskusi? Bisa jadi anak itu dibully oleh teman-temannya sehingga dia merasa nggak mau ikut diskusi. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu, itu menstabilkan identitas, apa alasannya? Kenapa kamu tidak mau ikut diskusi? Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira dari tindakanmu tidak ingin ikut diskusi, ya kan? Apakah itu benar? Tidak kan? Karena dalam kita diskusi kita punya penilaian kelompok dan penilaian individual. Ya, nah yang seperti itu berarti tidak yang salah. Maka si siswa akan merasa oh iya Bu, benar tindakan saya adalah tindakan yang salah. Barulah kita menanyakan keyakinannya. Nah keyakinannya. Kalau yang seperti itu kira-kira mau kamu perbaiki tidak? Iya Bu, pasti dia jawab gitu. Iya Bu, saya mau perbaiki Bu. Karena saya mau mendapatkan nilai. Pasti setiap siswa kita mau yang seperti itu. Ya, nah ini salah satu videonya dan ini setelah dilakukan langkah-langkah restitusi dalam penyelesaian masalah, siswa kita menyampaikan bagaimana perasaannya. Dia merasa kalau hal yang kita lakukan, penyelesaian masalah yang kita lakukan membuat dirinya merasa lebih baik. Justru bukan membuat dirinya merasa tertekan dan merasa bersalah. Nah, membuat dirinya merasa lebih baik sehingga mereka akan memperbaiki hal yang mereka lakukan yang salahnya. Itu ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini adalah rancangan tindak lanjut aksi nyata yang saya buat untuk aksi nyata 1.4. Ini tugas dari program guru penggerak. Nah, judulnya yang saya angkat di sini adalah budaya positif, di mana budaya positif yang saya lakukan adalah pembuatan infografis dengan menggunakan aplikasi Canva pada murid di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Nah, latar belakangnya infografis itu adalah sebagai cara penyampaian informasi secara ringkas yang menarik untuk dibaca sehingga guru mata pelajaran saya perlu mempersiapkan materi yang mampu diterapkan agar siswa memahami materi yang diajarkan dan memahami pembuatan infografis. Saya ingin memperhatikan
mahasiswa sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu mengembangkan impact tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, murid kita memahami makna materi yang diajarkan. Yang kedua, murid mampu membuat infografis melalui aplikasi Canva. Dan tolak ukurnya di sini adalah murid dapat mempresentasikan tentang materi yang telah diajarkan. Yang kedua, murid mampu membuat infografis melalui aplikasi Canva. Nah, ini saya lakukan dalam mata pelajaran informatika. Bapak Ibu boleh menerapkan dengan mata pelajaran Ibu. Di setiap selesai materi, saya minta siswa saya untuk merangkum atau merefleksikan hasil yang mereka dapatkan melalui infografis. Itu salah satu budaya positif yang saya terapkan di dalam kelas saya dulu, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa juga untuk mengaplikasikannya di dalam kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, contoh infografisnya, langsung saja ke contoh infografisnya. Sebelumnya ini aja dulu. Sebelumnya tindakan yang saya lakukan yang pertama kali. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung buat infografis ya, nak. Apalagi anak fase E. Fase E itu belum tahu apa itu infografis, belum tahu apa itu aplikasi Canva. Jadi yang pertama kali adalah kita membuat G-form dulu yang berisi pretest terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian kita memberikan penguatan atau pemahaman kepada mereka tentang bagaimana sih penggunaan aplikasi Canva itu. Lalu kedua, mempersiapkan materi pembelajaran dan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva, membuat rubrik penilaian mengenai infografis yang menarik dan memenuhi syarat. Dan yang kelima, infografis yang memenuhi syarat itu akan ditempelkan di dinding kelas nantinya. Dan yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan itu yang pertama ya kerjasama kita, kemudian dan wali kelas, kerjasama dengan wali kelas itu yang wali kelas sebagai wadah penerima infografis yang telah memenuhi syarat. Jadi minta izin sama wali kelasnya nanti, Bu, saya minta izin kalau saya akan menyebarkan infografis di dinding kelasnya. Itu sebagai bentuk apresiasi kita kepada siswa kita yang sudah memahami materi dengan baik. Nah, contoh infografisnya. Nah, ini cara mereka belajar bersama untuk pengenalan aplikasi Canva. Kemudian, nah ini salah satu contoh infografis yang sudah mereka buat mengenai sejarah komputer. Nah, jadi rangkuman ini sebenarnya lebih enak dilihat dibandingkan catatan yang mereka buat yang acak-adul. Dan Bapak Ibu, tulisannya yang sudah semrawut, nggak tentu arah, catatannya yang tidak lengkap, dan kita buat seperti itu juga meningkatkan bagaimana motivasi belajar siswa kita dengan baik. Nah, kemudian kita sudah habis di tahap materi. Nah, kita tidak bisa mengubah orang lain, Bapak. Tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Itu menurut dari Messi Ginardi. Kita nggak bisa langsung mengubah orang lain kalau belum kita yang berubah, kalau belum kita sendiri yang berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin umpan balik aja langsung bunyinya. Balik aja dari bapak-bapak dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari penyampaian Ibu Lola, saya sendiri mewakili apapun yang materi disampaikan, mungkin di antara kita sudah ada yang menerapkan ya, tinggal lagi kita menyempurnakan ya. Ini menurut saya yang disampaikan oleh Ibu Lola tadi sangat bagus ya, mudah dipahami ya. Mudah-mudahan Ibu Lola pun sukses gitu ya untuk menjadi guru penggerak ya. Nah, di sini juga bahwa yang berkesan buat saya itu memang dalam diri kita itu, dalam
mendidik atau bukan sebagai pengajar, juga sebagai pendidik, ya, itu memang harus kita menyesuaikan yang ingin saya cita-citakan itu, bagaimana kita bisa menjadi guru sebagai teman dan manajer. Nah itu, kadang ada yang belum sebagai teman yang sukses, tapi manajernya belum. Saya juga merasakan, ya. Nah, bagaimana kita disenangi anak, ya, dengan cara kita masing-masing. Nah, alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka sekarang ini banyak, ya, yang kita ambil pelajaran. Yang dulunya mungkin guru pun itu perlu, ya, mengambil pelajaran atau memperbaiki dirinya, baik itu cara ucapan, ya, dan perilakunya terhadap siswa kita. Jadi intinya kita harus tingkatkan kesadaran kita bahwa kita tidak bisa memaksa, ya, anak-anak itu bagaimana yang kita inginkan. Kalau seperti itu berarti kita belum meningkatkan kesadaran diri kita. Karena di dalam, khususnya dalam agama kita pun, orang yang tertinggi itu adalah orang yang paling tinggi itu kesadaran dirinya. Nah, demikian, ya, untuk dari saya untuk menanggapi apa-apa yang disampaikan materi oleh Ibu Lola, dan saya sempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah kita dengar tadi, luar biasa sekali. Hal ini bisa merubah paradigma kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Kenapa? Selama ini kita merasa guru di posisi mana kita. Nah, ternyata setelah mendapatkan materi hari ini, saya menyadari, oh ternyata ini perlu diperbaiki. Kemudian seperti inilah cara yang terbaik harusnya kita lakukan kepada peserta didik, agar peserta didik itu bisa merasa nyaman dengan apa yang kita berikan. Nah, kebiasaan kita selama ini ternyata kita masih kebanyakan menjadi guru yang mendikte. Oh, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah menyakiti hati para peserta didik kita. Untuk itu, dengan materi yang luar biasa ini, kita mencoba merubah gimana persepsi kita nanti berubah agar peserta didik dapat mencintai dan senang malah datang ke sekolah. Berusaha untuk menjadi guru yang dirindui oleh peserta didiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.